Halo sahabat PSA kita, berjumpa kembali dan kali ini kita akan belajar bersama dengan topik 10 kebiasaan untuk menguasai emosi kamu. Yuk, let's check it out. Nomor 1, pengalaman-pengalaman positif. Apa yang kamu lakukan saat diliputi emosi? Apa yang terjadi ketika kamu dipenuhi dengan frustrasi, ketakutan, atau penyesalan? Di saat-saat sulit seperti ini, pikiranmu lepas kendali, masalah kecil berubah menjadi bencana besar dan rasanya seperti tidak ada yang bisa kamu lakukan. Tapi, ada cara untuk menguasai emosi dirimu. Dengan kebiasaan yang tepat, kamu dapat menyelamatkan diri dari hal-hal negatif yang berlebihan dan mengendalikan emosi dirimu. Katakanlah, kamu dibebani oleh kesalahan bodoh yang kamu perbuat hari ini. Kamu mengucapkan hal yang salah atau kamu melewatkan kesempatan yang ada. Apapun itu, kamu dipenuhi dengan penyesalan. Kamu berharap bisa melakukan hal-hal yang berbeda. Kapanpun kamu terjebak dalam pusaran negatif, hitung berkah yang kamu dapatkan, bukannya beban. Dengan kata lain, alihkan perhatian kamu dari pengalaman negatif ke pengalaman positif. Jangan memikirkan kesalahan atau penyesalanmu. Alih-alih demikian, fokuslah pada saat-saat bahagia dan membangkitkan semangat dalam hidupmu. Ini membantu untuk membuat daftar pengalaman yang menarik, menginspirasi, dan tak terlupakan. Pikirkan tentang rintangan yang telah kamu atasi atau tujuan yang telah kamu capai. Pikirkan tentang petualanganmu, gairah hidupmu, dan teman-teman terdekatmu. Karena ada lebih banyak hal dalam hidup daripada pengalaman buruk. Jika kamu dapat mengingat momen-momen paling positif dirimu, kamu dapat menyelamatkan dirimu dari emosi yang paling besar sekalipun. Nomor 2, gerakan mental. Saat kamu merenungkan pengalaman buruk, gerakan fisik dapat meredakan ketegangan dan membantumu mengatasi emosi yang rumit. Kamu mungkin tidak berpikir bahwa gerakan fisik mempengaruhi cara kamu berpikir, tetapi melatih tubuh kamu memiliki dampak besar pada suasana hati dan kondisi pikiranmu. Olahraga terbukti menjadi pereda stres, sumber motivasi, dan jalan keluar yang mudah untuk kenegatifan kamu. Ini juga memberikan keseimbangan dalam hidupmu, memberi kamu rasa stabilitas dan kontrol yang sangat dibutuhkan. Saat kamu kesulitan mengelola emosi, gerakan tubuhmu. Cobalah melakukan yoga selama 15 menit saja. Berjalanlah di sekitar lingkunganmu dan regangkan lengan dan kakimu karena sedikit gerakan dapat sepenuhnya mengubah perasaanmu. Nomor 3, ajukanlah pertanyaan pada diri sendiri. Apakah kamu pernah bertanya pada diri sendiri bagaimana perasaanmu? Ketika orang lain merasa sedih, kamu mengajukan pertanyaan seperti, apa yang salah? Atau, apakah kamu merasa baik-baik saja? Tetapi kebanyakan orang tidak memberi diri mereka kebaikan yang sama. Saat kamu merasa sedih, kamu mengharapkan dirimu untuk segera keluar darinya. Kamu merasa kesal dengan diri sendiri ketika perasaan negatif kamu tidak langsung hilang. Tetapi bagaimana jika kamu memperlakukan diri sendiri seperti kamu memperlakukan teman atau pasanganmu? Saat kamu berjuang untuk mengendalikan emosimu, tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan tentang perasaanmu. Gali lebih dalam emosi yang menciptakan stres dan hal negatif dalam hidupmu. Mungkin terasa aneh untuk berbicara dengan diri sendiri. Kamu mungkin merasa bodoh bertanya pada diri sendiri. Tetapi saat-saat welas asih ini justru membantu memahami perasaan terdalam dirimu. Dan semakin baik kamu memahami emosi diri sendiri, maka semakin kamu bisa mengendalikannya. Nomor 4, memberikan label pada perasaanmu. Memberikan label pada perasaanmu adalah teknik lain yang berguna untuk mengendalikan emosi kamu. Banyak orang berjuang untuk mengatasi kenegatifan karena mereka tidak tahu apa yang mereka rasakan atau mengapa mereka merasakannya. Misalnya, kamu mungkin merasa sedih setelah melakukan kesalahan di tempat kerja. Kamu tahu kamu merasa negatif, tetapi mengapa kamu merasa demikian? Apakah kamu khawatir akan membuat lebih banyak kesalahan di masa depan? Apakah kamu khawatir tentang apa yang rekan kerjamu pikirkan tentang dirimu? Atau apakah kamu marah pada diri sendiri karena membuat kesalahan yang seharusnya tidak kamu lakukan? Setiap perasaan menuju ke arah emosi yang unik dan rumit yang mempengaruhi kamu dengan cara tertentu. Jika kamu memperlakukan ketiganya dengan cara yang sama, kamu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Tetapi jika kamu mengetahui dengan tepat apa yang kamu rasakan, kamu dapat mengatasi perasaanmu dan menemukan mekanisme coping yang sesuai untukmu. Jadi, setiap kali kamu merasa sedih, berikan nama pada perasaanmu. Apakah kamu marah? Apakah kamu sedih? Apakah kamu malu atau tidak pede? Upayakan untuk spesifik, karena setiap emosi, bahkan yang tidak kamu sukai, pantas mendapatkan waktu dan diperhatikan oleh dirimu. Nomor 5, membeli kepuasan. Menghabiskan uang adalah salah satu mekanisme coping paling populer di dunia. Orang membeli barang mahal atau mewah untuk mengisi kekosongan dalam hidup mereka. Tapi seperti yang semua orang tahu, uang tidak memberikanmu kebahagiaan.
tidak ada pengeluaran sembrono yang akan mengubah perasaanmu, tidak dalam kapasitas yang bertahan lama. Tetapi itu tidak berarti uang tidak dapat mempengaruhi emosi kamu. Ini berasal dari sebuah studi pada tahun 2011 di Journal of Consumer Psychology. Para peneliti menemukan bahwa kebiasaan belanja tertentu menumbuhkan lebih banyak emosi positif. Misalnya, mereka menemukan korelasi yang kuat antara perasaan puas dan sumbangan amal. Memberi uang kepada orang yang membutuhkan dapat memberi kamu lebih banyak kebahagiaan daripada membelanjakannya untuk diri sendiri. Para peneliti melihat hasil yang serupa pada orang-orang yang menghabiskan uang untuk pengalaman yang tak terlupakan daripada barang-barang material. Dengan kata lain, menghabiskan uang tidak akan membuat kamu bahagia. Kamu tidak dapat membeli kepositifan seumur hidup. Tetapi kamu dapat mengontrol uang yang kamu belanjakan dan barang-barang yang kamu beli. Dengan melakukan pembelian yang lebih bermakna, kamu dapat meletakkan dasar untuk kehidupan yang lebih bahagia. Nomor 6. Membedakan perasaan-perasaan. Menurut sebuah studi pada tahun 2001 dalam jurnal Cognition and Emotion, satu keahlian memberikanmu kendali lebih besar atas emosi diri. Ambil contoh seperti kemarahan dan rasa frustasi. Orang seringkali menggunakan emosi ini secara bergantian, tetapi ini adalah dua hal yang berbeda arti. Kamu mengalami kemarahan kepada seseorang atau pada peristiwa tertentu yang terjadi akibat kesalahan yang berdampak kepadamu. Misalnya, jika seseorang mengolok-olok dirimu, itu bisa jadi membuatmu marah. Kamu mengalami frustrasi. Di sisi lain, ketika kamu menghadapi sesuatu yang tidak dapat kamu ubah atau kamu kendalikan. Katakanlah, kamu bekerja keras untuk mendapatkan promosi. Yang terjadi justru promosi tersebut jatuh ke tangan orang lain. Ini membuatmu sedemikian frustasi. Dalam studi pada tahun 2001, para peneliti menemukan bahwa orang yang dapat membedakan antara perasaan seperti marah dan frustasi ternyata memiliki kendali lebih besar atas emosi mereka. Orang-orang ini memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang mereka rasakan dan mengapa terjadi, sehingga mereka dapat mengatasi perasaan mereka dengan lebih efektif. Jadi, jika kamu ingin mengelola emosimu, luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk memahami apa arti dari setiap emosimu. Kamu akan terkejut betapa beragamnya perasaanmu. Nomor 7. Ekspresi diri. Seberapa sering kamu menulis tentang pikiran dan perasaanmu? Menulis tidaklah datang secara alami untuk semua orang. Beberapa orang menghindari menulis karena mereka menaruh harapan yang tinggi pada diri mereka sendiri untuk mengatakan sesuatu yang bermakna atau mendalam. Orang lain menatap halaman kosong dan berpikir, aku tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Tapi itulah mengapa menulis di jurnal adalah kebiasaan yang sangat berharga. Jurnal memberimu tempat untuk menulis dalam privasi total. Tidak seorang pun tahu apa yang kamu katakan atau tidak katakan. Ini berarti kamu dapat menulis tentang apapun yang kamu inginkan dengan cara apapun yang kamu inginkan. Jadi, bila kamu ingin lebih memahami emosi dirimu, gunakanlah jurnalmu sebagai saluran keluar untuk perasaan-perasaanmu. Di halaman-halaman itu, kamu dapat bertanya pada diri sendiri, menganalisis emosi dan mendiskusikan masalahmu tanpa takut dihakimi atau dikritik. Bahkan, jika kamu tidak tahu harus berkata apa, cobalah hanya 15 menit untuk menuliskan tentang emosi yang kamu rasakan. Katakan apapun yang terlintas di dalam pikiranmu. Jelajahi apapun yang kamu rasakan. Kamu mungkin tidak mengatakan sesuatu yang istimewa atau mendalam. Sekalipun demikian, bahkan bentuk ekspresi yang paling sederhana sekalipun dapat mengubah perspektifmu. Nomor 8. Mantra sederhana. Mantra adalah mekanisme coping lain yang digunakan atau diakui oleh sedikit orang. Mantra adalah frasa pendek yang mengingatkan kamu untuk merangkul atau mewujudkan keadaan emosi yang lebih positif. Misalnya, ketika kamu terbebani oleh stres, mantra kamu mungkin seperti, aku santai dan aku mampu. Frasa seperti ini adalah pengingat yang sederhana namun kuat bahwa kamu yang memegang kendali. Jadi setiap kali emosi kamu menjauh darimu, gunakan mantramu untuk membuat kamu tetap membumi dan di atas emosimu. Namun pertama-tama, temukan terlebih dahulu mantra yang beresonansi dengan kamu di tingkat yang lebih dalam. Jadikanlah mantramu sebagai pribadi yang spesifik dan kamu butuhkan. Ulangi mantramu setiap kali emosi kamu tidak terkendali. Jika kamu mempercayai apa yang kamu katakan, satu frasa sederhana dapat menempatkan kamu pada jalur yang lebih positif. Nomor 9. Racun emosional. Untuk mendapatkan lebih banyak kendali atas emosimu, kamu mengubah cara mengatasi hal-hal negatif. Banyak orang menggertak emosi mereka untuk tunduk. Kamu marah pada kemarahanmu atau frustasi pada rasa frustrasimu. Namun, emosimu bukanlah racun yang perlu disingkirkan dari tubuhmu. Sebaliknya, kenegatifan kamu seperti cedera yang perlu kamu pelihara dan rawat. Itu berarti mencari tahu akar masalahnya dan memperhatikan kerentanan dirimu. Dengan kata lain, jangan perlakukan emosi kamu seperti musuhmu.
bukanlah hal buruk untuk memiliki berbagai emosi positif dan negatif. Faktanya, orang yang paling cerdas secara emosional membiarkan diri mereka bebas mengalami semua emosi positif dan negatif. Alasan kamu bisa kehilangan kendali bukan karena kamu bisa marah, namun karena malu dengan kemarahanmu. Jika kamu berhenti menyangkal emosi dirimu, kamu mungkin menemukan perasaan itu tidak beracun seperti yang kamu pikirkan sebelumnya. Nomor 10. Ruang pribadi. Saat kamu mulai merasa kewalahan, penting sekali untuk menemukan ruang yang jauh dari pekerjaan dan hubunganmu. Mundurlah ke tempat di mana kamu dapat berpikir, bernafas, dan merenungkan perasaanmu. Karena menjelajah hidup adalah beban berat, tanggung jawab dan harapan menciptakan stres, rasa malu, dan rasa tidak aman dalam hidupmu, yang semuanya memperkuat kenegatifan dirimu. Jadi, jangan takut untuk memberi ruang saat kamu membutuhkannya. Bahkan jika kamu memiliki jadwal yang sibuk, luangkan waktu 5 menit untuk diri sendiri. Ini mungkin terdengar tidak banyak, tetapi kesendirian dalam 5 menit saja dapat membantu menstabilkan suasana hatimu, menghilangkan kabut dan memberimu beberapa perspektif yang sangat dibutuhkan. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.